Baik, kita mulai saja, Bakti Lovers. Untuk curhatan kali ini adalah kita masuk ke bab curhatan berikutnya, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita sudah mempelajari sebelumnya Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai dasar etika, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi bisa dibilang Pancasila itu mencakup seluruh kehidupan warga negara di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti diketahui, pada masa sekarang ilmu pengetahuan teknologi ini sudah sangat pesat kemajuannya, luar biasa, bahwa peradaban manusia ini mengalami perubahan yang semakin baik. Semoga menjadi peradaban manusia yang semakin baik. Dan pada gilirannya juga dalam pengembangan iptek tersebut akan memerlukan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai agama juga. Kenapa? Karena agar perkembangan dari iptek tadi justru tidak akan merugikan umat manusia sendiri. Oleh karena itu, bahkan dalam mengembangkan iptek pun perlu ada dasar-dasarnya dan perlu ada konsideran-konsiderannya. Jadi itulah sedangkan menurut Kunto Wijoyo kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan gitu. Kalau suatu kebenaran menurut Kunto Wijoyo tersebut berarti bersifat non kumulatif atau tidak bertambah. Kalau kebenaran kan ya akan selalu benar gitu, tidak akan berubah gitu dengan seiring berjalannya waktu. Ini misalnya adalah pada bidang filsafat, pada bidang kesenian dan bidang agama. Sedangkan kalau kemajuan itu akan bertambah dengan seiring waktu, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya saja tentang teknologi, tentang fisika, tentang ilmu kedokteran dan lain-lain. Jadi pandangan seseorang tentang kebenaran cenderung terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Dan kadang karena ada kemajuan dalam iptek itu malah bisa mendorong orang menjadi tidak benar gitu ya, para bakti lovers. Jadi perkembangan iptek itu akan tidak terlepas dari ikatan situasi yang melingkupinya, bisa berupa agama maupun juga bisa berupa budaya. Dari sisi agama sendiri, kalau kita bilang ada 3 relasi antara ipteks dengan agama, yaitu yang pertama adalah ipteks yang gayut atau bergantung dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan ipteks tersebut harus senantiasa didasarkan atas sikap humanis religius. Jadi saling gayut, saling seiring antara perkembangan ipteks dengan nilai-nilai budaya dan agama. Itu relasi yang pertama. Kemudian jenis relasi yang kedua adalah ipteks yang lepas sama sekali dengan norma budaya dan agama. Jadi antara kemajuan iptek tersebut tidak dikawal dan tidak diwarnai oleh nilai-nilai humanis religius, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Jadi terpisah sama sekali antara ipteks dan nilai-nilai agama. Ini biasanya terjadi pada negara-negara yang sekuler, karena di
negara tersebut itu menganut pandangan bahwa ipteks itu memiliki hukum-hukumnya sendiri yang terlepas dan tidak perlu diintervensi dengan nilai-nilai dari luar termasuk nilai-nilai agama tadi. Karena kenapa? Karena nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya justru mereka memandang justru akan menghambat perkembangan ipteks tersebut. Justru akan mengganggu objektivitas ilmiah itu menurut pandangan dari kelompok sekuler tersebut. Jadi harusnya membebaskan ilmuwan yang sebebas-bebasnya untuk menyatakan teori dan melakukan research tanpa adanya batasan-batasan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Itulah jenis relasi teks dan agama yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah perkembangan ipteks yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog saat diperlukan. Jadi di sini di kelompok ini menganggap bahwa memang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hukumnya tersendiri, tapi itu merupakan faktor internal. Di pihak lain tetap diperlukan faktor eksternal atau faktor budaya, faktor ideologi dan agama itu untuk apa? Ya untuk saling bertukar pikiran. Tadi itu sebagai mitra dialog dalam arti sebagai mitra saja. Jadi faktor eksternal tadi tidak mengikat secara kuat, tidak bergantung secara kuat, namun dijadikan mitra dialog. Karena apa? Jadi memang diperlukan ada peningkatan ipteks, namun tetap harus memperhatikan juga batasan-batasan tadi mitra dialog itu seperti apa, dari pandangan agama dan pandangan budaya itu seperti apa gitu. Itu tadi adalah relasi ipteks. Yang ketiga, setidaknya ada 3 jenis tadi. Kemudian kalau menurut Bakti Lovers, kalau di negara Indonesia ini lebih cocok yang mana gitu. Nah ini kalau kita lihat ya kita lebih cocok dengan relasi yang ketiga ya Bakti Lovers. Karena apa? Ya kita ketahui sendiri, bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang berbineka, yang beragam, baik beragam budayanya maupun agamanya itu sendiri. Jadi jika harus di relasi yang pertama tadi akan kurang cocok karena akan yang nilai yang mana, nilai budaya yang mana, nilai agama yang mana gitu, karena bangsa Indonesia lebih beragam. Jadi itulah kalau yang kedua juga kita tidak cocok karena ipteks tersendiri itu kalau tanpa adanya batasan budaya dan nilai agama justru bisa menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan itu sendiri dan juga akan hampa nilai gitu. Jadi mungkin ada pendapat lain dari Bakti Lovers bisa disampaikan saya melalui komentar maupun lewat pesan suara di podcast saya. Kita lanjutkan, sedangkan menurut Insinyur Pujowiyatno, ini Pancasila bisa dikatakan sebagai ilmu atau sesuatu yang dapat dipelajari. Kenapa? Karena ada syarat-syarat agar bisa disebut sebagai ilmiah. Yang pertama adalah berobjek, yaitu mempunyai sudut pandang untuk membahas sesuatu. Sedangkan Pancasila juga bisa dibahas dari sudut moral maupun etika, dari sudut hukum maupun yuridis, dari sudut filsafat juga bisa, dari sudut ekonomi juga bisa. Jadi bisa dibahas dari banyak sudut malah. Kemudian mempunyai syarat selain objek forma juga objek materia, bahwa Pancasila itu merupakan hasil budaya bangsa, jadi materi
dari Pancasila itu dapat berupa lembaran sejarah, dapat berupa benda-benda bersejarah, lembaran hukum, dan naskah kenegaraan. Jadi juga mempunyai materi, objek forma, dan objek materi juga terpenuhi. Kemudian syarat kedua adalah bermetode atau cara atau pendekatan untuk mengkaji sesuatu. Sedangkan Pancasila juga dapat dikaji, juga dapat melalui metode pemahaman, melalui metode penafsiran, interpretasi dengan logika, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Jadi untuk syarat bermetode juga sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga adalah bersistem. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, tidak dapat dibagi, saling berhubungan antara sila satu dan sila lainnya, dan saling bergantung, interrelasi dan interdependensi. Jadi itu maksudnya adalah bersistem. Kemudian lagi menurut Pujo Widyatno tadi, syarat yang keempat adalah bersifat universal. Ilmiah adalah bersifat universal. Kebenaran pengetahuan ilmiah tidak bergantung ruang, waktu, keadaan, kondisi, dan bersifat universal. Jadi itulah syarat-syarat dari suatu objek ilmiah menurut Insinyur Pujo Widyatno. Lanjut lagi teman-teman, silakan dibuka slide berikutnya. Jadi pentingkah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu agak didasari moral. Kalau bisa kita analogikan, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ipteks bisa memberikan kemudahan, bisa memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi manusia, jadi lebih praktis gitu, lebih cepat, uh, ya lebih praktis dan lebih cepat, lebih enak lah itu hidup manusia. Namun di pihak lain juga perkembangan ipteks yang semakin pesat juga dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia itu. Teman-teman Poppy Lovers pasti bisa memberikan contohnya, yaitu perkembangan tentang persenjataan misalnya, teknologi persenjataan. Memang dengan senjata bisa mempertahankan diri, bisa melindungi orang lain, bisa melindungi negara, tapi dengan perkembangan persenjataan juga bisa memusnahkan umat manusia sendiri. Contohnya adalah bom atom ya teman-teman. Dibayangkan saja kalau pernah ada gempa atomik nuklir ya teman-teman. Di Jepang itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah ada gempa kemudian mengalami kerusakan pada pendinginnya, pada reaktornya, itu menyebabkan ada kebocoran nuklir yang terjadinya di Jepang tapi mencemari ikan di laut. Jadi ikan-ikan di laut itu juga ikut terkena ampas nuklir itu, kena radioaktif. Dampak yang terjadinya di Jepang tapi dampaknya sampai ke Eropa. Jadi ikan-ikan yang berenang sampai Eropa itu ternyata mengandung radioaktif sehingga berbahaya kalau dimakan manusia. Jadi bisa dibayangkan saja bom atom sangat luas gitu, dampaknya bisa membahayakan peradaban umat manusia. Itu salah satu alasannya pentingnya didasari moral bagi pengembangan ipteks. Kemudian alasan yang kedua adalah adanya pluralitas nilai. Jadi semakin berkembangnya kehidupan bangsa Indonesia di masa ini seiring dengan kemajuan ipteks, ini menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kita lihat bahwa di negara-negara barat, kita contohnya saja sudah muncul golongan-golongan ateis Alliance of America
ada golongan-golongan ateis, semakin mereka maju pengetahuannya, semakin mereka bisa menciptakan banyak hal, mereka semakin jauh dari nilai-nilai agama, mereka semakin menganggap diri mereka adalah Tuhan gitu ya. Mereka bisa merekayasa genetika, mereka merekayasa sel, bisa merekayasa hewan-hewan, di rekayasa genetika gitu. Jadi semakin maju ipteks umat manusia, tapi kok nilainya semakin cara pandang manusia dalam kehidupannya semakin keburuk gitu. Kemudian ada juga pandangan bahwa religion give us the dark age, sedangkan science give us the space age. Ini bagaimana menurut teman-teman? Ada pandangan bahwa agama hanya akan membawa kita kepada abad kegelapan, sedangkan ilmu pengetahuan akan membawa kita kepada zaman antariksa. Ada pandangan seperti ini bahwa kita seharusnya meninggalkan ajaran agama agar bisa meningkatkan ipteks gitu. Jadi semakin lama jika tidak didasari moral, maka justru ipteks ini malah akan membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar kita tidak terjerumus dengan nilai-nilai yang salah tersebut. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga tadi, tentu saja dampak negatif yang ditimbulkan dari ipteks tadi tidak hanya berdampak pada manusia secara langsung, tapi juga terhadap lingkungan hidup di sekitar kita yang bisa mengkhawatirkan dan membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Contohnya saja sampah elektronik. Teman-teman bisa bayangkan itu ada laptop, ada komputer itu diproduksi secara massal, setiap harinya diproduksi terus-menerus. Sedangkan terbuat dari apa itu laptop? Dari besi ya teman-teman. Dari besi itu apakah bisa dengan sangat mudah untuk didaur ulang atau dimakan oleh bakteria? Kan tidak, akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mengdekomposit sampah-sampah elektronik tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya akan ada banyak gunung-gunung sampah, akan banyak timbunan-timbunan komputer-komputer dan laptop-laptop yang sudah rusak ataupun sudah ketinggalan zaman kemudian tinggal dibuang gitu saja. Dampaknya adalah bumi kita ini akan semakin penuh dengan sampah yang sukar untuk didekomposit tadi, yang kemudian pada masa yang akan datang justru akan membahayakan eksistensi hidup manusia itu gara-gara kemajuan dari ipteks juga. Next teman-teman, kemudian ini sudah lama ya sebenarnya, ini tentang pemanasan global. Ada ada kelompok pecinta lingkungan yang mempromosikan tentang bahayanya pemanasan global. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, seharusnya sudah pernah dengar tentang pemanasan global, atau ada juga efek rumah kaca ya. Jadi ya ini untuk saya jadikan kuis saja bagi teman-teman bagi lovers yang ingin men-share tentang ilmu pengetahuannya, tolong dikirim ke saya, bisa lewat WA pribadi saya maupun lewat pesan suara. Tolong teman-teman kasih tahu yang teman-teman ketahui tentang pemanasan global atau global warming. Ya, silakan. Ini untuk kuis dari curhatan saya kali ini. Oke, next teman-teman, alasan selanjutnya mengapa perkembangan ipteks itu perlu untuk didasari moral.
Yaitu adalah karena perkembangan ipteks umumnya kan didominasi oleh negara-negara barat ya, biasanya negara-negara barat lebih maju dalam ipteksnya, kemudian negara-negara lain tinggal mengadopsi saja. Nah, ini otomatis nilai-nilai dari barat itu juga akan ikut teradopsi ke dalam negara-negara kita juga, negara-negara timur juga. Padahal kita tahu nilai kita dengan politik mereka kan sangat berbeda gitu ya. Tidak sama gitu nilai-nilai yang kita hargai dengan yang mereka hargai. Jadi ini dapat mengancam juga nilai-nilai khas dari kehidupan bangsa Indonesia juga, misalnya spiritualitas, misalnya gotong royong, solidaritas, musyawarah, cinta terhadap rasa keadilan, dan lain-lain. Contohnya saja, seperti yang teman-teman tahu, gadget seharusnya bisa mendekatkan kita, tapi ini malah gadget telah menjauhkan yang dekat. Jadi seharusnya mendekatkan yang jauh, ini malah menjauhkan yang dekat. Seharusnya di dalam keluarga saat makan malam ya makan bareng-bareng berbincang, tapi saat makan malam malah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, misalnya sibuk malah ngegame dengan gadgetnya sendiri, jadi tidak ada waktu untuk berbincang-bincang antara keluarga gitu misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya dengan adanya pengembangan ipteks di bidang game misalnya, kan banyak permainan yang semakin berbau kekerasan untuk anak-anak maupun remaja. Kalau di barat mah legal-legal saja jika ada penduduk sipil yang membawa senapan, tapi kalau di negara timur kan itu tidak diperbolehkan untuk penduduk sipil memegang senjata. Jadi nilainya berbeda, takutnya nanti nilai kekerasan juga masuk ke anak dan remaja kita. Oleh karena itu diperlukan Pancasila. Baik, mohon maaf untuk versi 1 saya cukupkan di sini. Tolong teman-teman ada tugas tadi silakan dikirimkan ke saya. Para Bakti Lovers, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Versi 2 akan dilanjutkan next gitu. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.